Pada suatu hari, saya pernah menemani seorang anggota jemaat dari sebuah gereja tempat saya praktek di ruang tunggu ICU. Jadi pada saat itu dia sedang menunggu orang tuanya yang ada di dalam. Saudara-saudara, pada saat itu kemudian sampai tiba di waktu dokter itu kemudian keluar memberikan update. Biasanya dokter kan gitu ya, ngasih perkembangan apa yang terjadi pada saat itu. Dan dokter itu berkata, ya kami sih sudah berusaha semaksimal mungkin gitu ya, tapi ya kita lihatlah ke depannya, kita lihat perkembangannya seperti apa. Nah saudara-saudara, kalau kita mendengar perkataan dokter seperti itu, kita mungkin jadi gelisah gitu ya, karena meskipun kalimatnya sederhana, kita lihat aja perkembangannya ke depan, itu kan sederhana ya, tapi itu ada unsur atau ada aspek ketidakpastian di dalamnya. Kita nggak tahu kapan sembuh, kita nggak tahu kapan ini bisa berakhir. Nah saudara-saudara, ketika di sana saya pun melihat bukan hanya saya dan anggota jemaat ini, tapi juga banyak sekali orang-orang lain yang menunggu anggota keluarganya dengan situasi yang hampir sama. Ya, rata-rata kalau orang atau kita mungkin pernah ya menunggu di ICU itu rata-rata pasti nggak tidur. Ya, nggak bisa tidur lah. Ya gimana mau tidur kan? Orang yang kita kasihi sedang sakit gitu ya. Ada yang mungkin sampai menangis ya. Suara tangisan di ICU itu buat saya tuh menyakitkan ya. Bukan hanya di ICU sih, di rumah sakit pun kalau saya mendengar tangisan itu lebih sakit daripada mendengar tangisan di waktu-waktu biasanya. Ada juga mungkin kalau kita lihat yang kemudian bertanya kan, kenapa sih kok ini bisa terjadi? Ya, mungkin saudara-saudara pernah mengalami juga hal seperti ini. Bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa ini harus terjadi kepadaku gitu. Sampai-sampai mungkin kehilangan harapan. Nah, saudara-saudara, tapi anggota jemaat yang saya temani ini memang awalnya mungkin seperti kesulitan untuk menerima apa yang terjadi pada saat itu. Tetapi tiba-tiba saya kan, kalau saya jujur ya, saya tuh sebetulnya kurang bisa lah untuk basa-basi, ya kan. Saya kurang bisa untuk memulai obrolan, apalagi dengan kondisi seperti ini. Ya, kondisi di ruang tunggu ICU itu menurut saya kondisi yang canggung gitu. Saya mau ajak ngobrol takut salah, apalagi mau saya ajak bercanda-bercanda dikit kan takutnya makin salah gitu ya. Jadi saya memilih untuk diam, yang penting saya hadir di sana. Nah tiba-tiba orang ini kemudian berbicara dengan sendirinya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Saya mungkin tidak mengerti apa yang sedang terjadi saat ini, katanya. Tetapi saya percaya bahwa kehidupan itu adalah milik Tuhan, katanya. Jadi biarlah Tuhan yang memegang hidup dia, hidup orang yang sedang sakit itu. Nah, saudara-saudara, di situ saya langsung, wah, inilah contoh hidup beriman. Ya. Saudara-saudara, hidup beriman itu bukan soal kita mengerti segalanya yang terjadi. Tetapi yang lebih penting adalah bahwa kita bisa percaya bahkan ketika kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Nah, saudara-saudara, mungkin pengalaman itu bukan hanya terjadi pada orang yang saya temenin ini, yang saya dampingi, mungkin juga terjadi pada orang-orang lain yang ada di sana. Atau mungkin pengalaman hidup kita pribadi yang lain. Mungkin kita pernah merasa gelisah, mungkin kita pernah merasa takut, mungkin kita pernah merasa bingung, atau bahkan kita hampir merasa putus asa. Ya. Nah, saudara-saudara, kita tidak sendiri. Semua itu hampir pernah mengalami perasaan seperti itu. Ya. Itu juga yang terjadi pada saat itu ketika para murid sedang berbicara dengan Yesus di bacaan Injil kita. Ya. Di Yohanes 14 itu kita bisa melihat para murid sedang berada dalam kegelisahan. Kenapa? Karena teks ini adalah teks sebelum Yesus disalibkan. Ya. Jadi di sini Yesus sudah memberikan hint, sudah memberikan petunjuk bahwa aku tidak akan lama lagi bersama dengan kalian. Ya. Aku akan pergi ke rumah Bapa. Ya.
Yesus itu akan pergi. Nah, saudara-saudara, di tengah situasi itu para murid ini bingung, para murid ini ketakutan, ya. Mereka kan nggak tahu apa yang akan terjadi gitu ya. Yesus pun tidak menceritakan, tidak menjelaskan dengan jelas apa yang akan terjadi, ya. Yesus itu berkata kepada para murid, janganlah gelisah hatimu, ya. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, saudara-saudara, ini bukan sekedar hiburan, kalimat hiburan untuk kita ataupun untuk para murid saat itu, tapi ini undangan, ya, bahwa ini panggilan untuk kita mengambil keputusan. Keputusannya apa? Keputusannya untuk kita tetap hidup beriman. Ya. Saudara-saudara, beriman itu bukan semata-mata karena ada perasaan. Maksudnya gini, beriman itu tuh nggak ujuk-ujuk tuh tiba-tiba, ya. Beriman itu tidak datang kepada kita begitu saja, kemudian kita tiba-tiba jadi beriman, nggak begitu, ya. Beriman itu dalamnya ada gerakan aktif. Oke, kita disentuh Roh Kudus, kita disentuh apalah perjumpaan dengan Yesus, kita berjumpa dengan Bapa misalnya, kemudian kita disentuh. Kita merasa tersentuh, tetapi ada gerakan aktif dari kita untuk memilih percaya. Ya, saudara, saya kalau mendengar ada cerita orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus atau melihat sosok Bapa, ya. Kalau ada banyak, berarti kan bisa jadi ada juga orang-orang yang bukan Kristen itu mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ya, kalau di Alkitab contohnya Saulus berjumpa dengan Yesus melalui penglihatan, ya. Dan dia memilih untuk berubah. Dia memilih untuk beriman. Nah, itu maksud saya. Jadi beriman itu bukan hanya sesuatu yang mungkin kita alami atau yang kita rasakan, tetapi ada gerakan kita untuk memilih hidup beriman. Kadang-kadang orang hidup beriman juga pilih-pilih, ya. Kalau lagi seneng bisa beriman, ya. Kalau lagi susah, ayo udah lama nih nggak ke gereja dong. Aduh, saya belakangan ini lagi nggak mood. Masa ke gereja nggak mood? Ayo dong, pelayanan. Aduh, enggak deh. Saya kalau pelayanan baru aja sekali udah diomonginnya ini, itu, itu. Seringkali kan kita berpikir bahwa beriman itu nunggu suasana hati kita baik-baik aja gitu ya. Nanti juga kalau udah mood, saya ke gereja kok. Nanti kalau saya udah tenang, nanti juga saya mau melayani kok. Kalau situasi sudah membaik, kalau masalah saya sudah selesai, bisa deh, saya percaya kepada Tuhan gitu ya. Nah, tapi firman Tuhan hari ini saudara-saudara mengingatkan kepada kita bahwa kita harus percaya dulu, ya. Masalah hati kita itu belakangan. Nah, saudara-saudara, Yesus disalibkan itu kondisi hatinya seperti apa? Ya kita nggak tahu sih, tapi setidaknya yang kita lihat sebelum dia ditangkap itu dia nggak mau loh awalnya, ya. Itu bukti bahwa Yesus itu adalah 100% Allah, 100% manusia. Dia dua hakikat, ya. Yesus itu punya dua hakikat, kealahan dan kemanusiaan. Kemanusiaan Yesus itu menolak untuk masuk dalam jalan penderitaan itu, tapi akhirnya dia memilih untuk mau. Karena dia menyerahkan semua itu ke dalam pimpinan Tuhan. Nah, begitulah saudara-saudara yang terjadi dalam kehidupan kita juga, ya. Kalau kita bisa percaya kepada Tuhan, ya, firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita seperti itu. Niscaya hati kita itu bisa ditenangkan. Dengarkanlah perkataan Yesus tadi, janganlah gelisah hatimu. Ya. Mungkin saudara-saudara di antara kita ada yang sedang gelisah hari ini, ya.
Mungkin gelisah masa depan kita, mungkin gelisah tentang keluarga kita, atau ada yang gelisah, ini Bang Jer khotbahnya lama banget ya. Saudara-saudara, atau kita punya pergumulan lain, ya. Kan pertanyaannya bagaimana kemudian kita bisa percaya? Ingat nih, Thomas berkata, kami tidak tahu kemana engkau pergi, bagaimana kami tahu jalannya? Yesus menjawabnya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, Yesus ketika ditanya kemana jalannya, dia tidak berkata bahwa aku akan nunjukin nih jalannya, tapi dia berkata akulah jalan. Ya, artinya bahwa iman itu bukan hanya sekadar kita mengetahui arah hidup kemana kita pergi, tetapi iman itu adalah kita berjalan bersama dengan Kristus. Ya, iman itu adalah relasi kita dengan Kristus. Dan jalan yang dimaksudkan oleh Yesus itu bukan jalan yang selalu nyaman. Ya, tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Justru seringkali ini adalah jalan yang sempit, jalan yang menuntut kesetiaan, dan jalan yang mengajak kita untuk hidup benar di tengah dunia yang mungkin memilih salah. Nah, saudara-saudara, iman itu juga bukan sekadar konsep dalam pikiran. Ya, Filipus di sini mencoba untuk memahami. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, katanya. Ya, seolah-olah bahwa Filipus itu masih kurang yakin, masih membutuhkan bukti tambahan. Nah, Yesus menjawab, masa engkau masih tidak mengenal aku, katanya kan, gitu ya. Jadi bukan karena kurang bukti, tapi karena kurang mengenal. Ya, saudara-saudara, mungkin begitulah kehidupan kita juga sekarang. Ya, mungkin kita bisa aktif di gereja, kita datang setiap hari Minggu beribadah, bahkan mungkin kita melayani Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita sungguh mengenal Tuhan? Ya, apakah kita betul-betul mengetahui? Apakah kita bisa hidup dalam relasi yang nyata dengan Tuhan? Ya, karena Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ya, jadi iman itu tadi ya, kita harus ada gerakan. Jadi tidak hanya berhenti kita memilih percaya, tetapi juga kita melibatkan iman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu yang terjadi contohnya tadi kepada Stefanus, saudara-saudara. Stefanus pada saat itu, dia bukan orang yang luar biasa, dia bukan raja, dia bukan penguasa, dia hanya pelayan Tuhan. Tetapi ketika dia menghadapi penderitaan yang luar biasa, ya, ketika dia sudah di ujung dari hidupnya, dia mengatakan, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku dan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ya, bahkan di ujung nyawanya, Stefanus masih mampu untuk memberikan pengampunan kepada orang yang menyakitinya. Nah, jadi saudara-saudara, itu datang dari iman, dan itu adalah pilihan kita. Ya, Stefanus memilih untuk tetap percaya, dia memilih untuk berjalan di jalan Kristus, karena memang dia memilih untuk tetap mengasihi orang-orang yang ada di situ pada saat itu, yang bahkan melempari dia, bahkan ketika dia disakiti gitu ya. Nah, jadi disitulah kita lihat bahwa iman itu harus ada dalam kehidupan yang kita jalani. Nah, saudara-saudara, mungkin kita tidak menghadapi situasi seperti Stefanus. Ya, mungkin kita punya pergumulan kita sendiri, kita punya tantangan kita sendiri. Kita diundang untuk memilih, saudara-saudara. Memilih untuk berdoa ketika kita sedang gelisah, memilih untuk mengampuni ketika kita disakiti, memilih untuk hidup tetap benar ketika tergoda untuk menyimpang, dan juga memilih tetap setia bahkan dalam hal-hal yang kecil. Karena iman itu bukan sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang spektakuler, tetapi justru seringkali terlihat
dari pilihan-pilihan kecil setiap hari. Ya. Tadi di awal cerita menggambarkan bagaimana hidup itu penuh dengan ketidakpastian. Memang begitu, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi besok. Nggak usah besok lah, pulang dari gereja ini kita nggak tahu apa yang akan terjadi gitu ya. Sesuatu mungkin terjadi, kita tidak selalu mengerti jalan yang ada di depan kita, tetapi kita mengenal jalan yang akan kita lalui itu adalah Yesus gitu ya. Dan hari ini kita dihadapkan pada satu pilihan yang mendasar. Apakah kita akan terus hidup dalam kegelisahan apapun itu, atau kita bisa memilih untuk hidup beriman. Sekali lagi saya tekankan, Yesus Allah tidak pernah menjanjikan bahwa jalan ini akan mudah, tetapi Dia berjanji bahwa Dia sendiri yang akan menyertai kita. Karena pada akhirnya hidup beriman itu bukan tentang apakah kita mampu untuk memahami segala sesuatu. Ya, hidup beriman adalah tentang kita bisa tetap percaya kepada Allah yang memegang segala sesuatunya. Ya, ingatlah firman Tuhan, ingatlah yang dikatakan oleh Yesus. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Amin. Tuhan memberkati.